Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaputra Pratama Ramadhani, NIM 1191268. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemeriksaan di muka sidang, di mana dalamnya terdapat persidangan pertama. Persidangan pertama berlangsung dengan dua skenario, yaitu jika kedua belah pihak yang berperkara hadir atau tidak hadir. Apabila kedua pihak yang berperkara hadir, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Persidangan pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan pembacaan surat gugatan. Majelis hakim kemudian menanyakan dan memeriksa identitas pihak-pihak. Hakim kemudian melakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Pengusahaan perdamaian dianggap sangat penting karena dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan tanpa ongkos. Berikutnya, materi yang kedua yaitu proses berjalannya sidang pertama. Pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh hakim atau majelis hakim, sidang pemeriksaan perkara pidana dibuka. Adapun tata caranya adalah sebagai berikut. Hakim atau majelis hakim memasuki ruangan sidang. Yang pertama-tama memasuki ruangan sidang adalah panitera pengganti, jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan pengunjung sidang. Yang kedua, pejabat yang bertugas sebagai protokol. Karena kurangnya tersedianya personil dalam praktek, biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti. Mengumumkan bahwa hakim atau majelis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata atau kurang lebih sebagai berikut. Hakim atau majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Nah, yang ketiga, semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut termasuk jaksa penuntut umum dan penasihat hukum berdiri. Yang keempat, hakim atau majelis hakim memasuki ruang sidang melalui pintu khusus, kemudian hakim duduk di tempat duduknya masing-masing. Yang kelima, panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali. Yang keenam, hakim ketua membuka sidang dengan kata-kata kurang lebih sebagai berikut. Sidang pengadilan negeri, contohnya Kota Pontianak, yang memeriksa perkara pidana nomor sekian atas nama sekian pada hari, contohnya hari Selasa tanggal sekian, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, diikuti dengan ketokan palu sebanyak 3 kali. Pemanggilan terdakwa supaya masuk ke ruang sidang. Yang pertama, hakim ketua kepada penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap dihadirkan pada siang hari ini? Jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan pada siang hari ini, maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan ditetapkan dengan perintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa. Kedua, jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa, maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk. Yang ketiga, petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan. Yang keempat, hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Apakah terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Yang kedua, identitas terdakwa, nama, umur, alamat pekerjaan, dan lain-lain. Selanjutnya, hakim mengingatkan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya dalam sidang ini. Yang kelima, hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasihat umum. Selanjutnya adalah hal-hal yang mungkin terjadi dalam persidangan. Yang pertama, eksepsi. Dari segi bahasa, eksepsi atau bahasa Belanda, exception, bahasa Inggris, yang pada umum berarti suatu pengecualian. Akan tetapi dalam konteks hukum perdata berarti tangkisan atau juga bantahan. Bisa juga berarti pembelaan yang diajukan pihak tergugat terhadap materi pokok gugatan pihak penggugat. Kedua adalah intervensi. Yang dimaksud dengan intervensi adalah suatu aksi hukum oleh pihak yang berkepentingan dengan jalan melibatkan diri dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak yang berperkara. Yang ketiga yaitu rekonvensi. Rekonvensi ialah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Gugatan rekonvensi diajukan oleh tergugat kepada pengadilan negeri pada waktu berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan yang diajukan oleh penggugat. Selanjutnya ialah
pemilihan hukum. Dalam hal ini, maka baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri harus menghentikan pemeriksaan perkara dan masing-masing mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung. Untuk ditetapkan Mahkamah Agung siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Bagaimana cara atau tindakan yang harus diambil oleh hakim dalam menghentikan pemeriksaan perkara di pengadilan? Yang pertama, membuat catatan dalam berita acara, atau yang kedua, membuat penetapan. Selanjutnya, sita jaminan. Sita jaminan adalah sita yang dilakukan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak penggugat atas milik orang lain, atau yakni milik negara, agar hak penggugat terjamin akan dipenuhi oleh tergugat setelah penggugat diputus menang dalam perkaranya nanti. Selanjutnya ialah materi tentang majelis hakim. Majelis hakim adalah peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ia yang memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut. Hakim harus dihormati di ruang pengadilan dan pelanggaran akan hal ini dapat menyebabkan hukuman. Hakim biasanya mengenakan baju warna hitam. Kekuasaannya berbeda-beda di berbagai negara. Hakim memiliki tugas utama, yaitu menyelesaikan perselisihan hukum secara final dan terbuka. Secara tidak langsung, hakim menegaskan adanya supremasi hukum. Hakim sebagai pejabat negara mempunyai wewenang kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Mereka mengawasi prosedur persidangan yang diikuti dengan tujuan untuk memastikan konsistensi, ketidakberpihakan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Selain itu, hakim juga dapat memberikan perintah pada militer, polisi, atau pejabat pengadilan agar proses penyelidikan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, tahap-tahap pemeriksaan perkara. Tahap pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama, 3 cara pemeriksaan, yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian dalam tiga acara ini sebenarnya merupakan perwujudan untuk menjabarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Di samping itu didasarkan pula atas berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Sekian penjelasan dari saya tentang pemeriksaan di muka sidang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.